Udah guys, kembali lagi dengan saya Andi dari channel Komputeratik. Pada video kali ini saya akan review sebuah switch dari TP-Link yaitu LS1005. Kalian bisa lihat di tangan saya ini ada sebuah kotak yang berisi switch beserta adapternya. Oke, kalian bisa lihat di bagian depan kotaknya ini ada gambar switchnya dan spesifikasi yang paling monoton atau yang paling diunggulkan dari switch ini. Kita bisa lihat di bagian depannya itu terdapat 5 port ya, sesuai sih seperti yang digambar, tapi nanti kita lihat saja aslinya. Kemudian untuk kecepatannya yaitu 10 sampai 100 Mbps. Oke, di bagian belakang itu ada spesifikasi dan di bagian belakangnya ini juga kita bisa lihat fungsi-fungsi dan kegunaan dari si switch ini. Oke, baiklah, selanjutnya langsung saja saya keluarkan isi dari kotaknya. Nah, di bagian kotaknya ini kita mendapat switchnya langsung, kemudian mendapat adapter dan buku panduan beserta kartu garansinya. Oke, sebaiknya saya singkirkan dulu ya kartu garansi dan buku panduannya ini. Dan ini adapternya. Pertama kita bahas adapternya ini dulu. Adapternya ini punya kabel yang panjangnya saya rasa kira-kira 1 sampai 1,5 meter ya. Ini saya rasa segitu, 1,5 meter ini mungkin. Kemudian untuk outputnya itu 5 volt 6,3 ampere dengan wattnya itu 3,0 watt. Kemudian untuk inputnya itu 100 sampai 240 volt. Jadi cocok sekali ya ini untuk kondisi arus listrik yang ada di Indonesia. Oke, jika sudah ini kita singkirkan aja dulu. Selanjutnya kita bisa lihat switchnya sendiri. Nah, ini adalah switchnya, ukurannya yaitu lumayan mungil ya, kecil banget. Ini kalian bisa lihat dengan jari saya, ukurannya sangat minimalis. Oke, kita bisa review di bagian depannya aja dulu ya. Untuk desainnya itu seperti bergelombang seperti ini, gelombang. Kemudian di bagian bawahnya ini ada lampu-lampu indikator yang bisa kita lihat, itu ada lampu power. Kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5 yang berarti menandakan lampu pada setiap portnya ini. Jadi seumpamanya kita colokin kabelan yang sudah terhubung ke PC atau ke konsol atau ke perangkat apapun itu, maka dia akan menandakan lampunya itu berwarna hijau. Kemudian jika terhubung atau menggunakan paket internet, maka lampunya akan berkedip secara cepat. Itu sudah saya coba sebelumnya ya. Nanti kita juga akan buktikan bahwasanya lampunya ini aktif jika sedang ada transfer dan sedang digunakan. Oke, selanjutnya di bagian ini ada mereknya dan ini adalah bagian utama dari switch ini. Kalian bisa lihat di bagian ini ada sekitar 5 port ya, seperti ini. Nah, biasanya ini sedikit heran ya. Biasanya itu kan ada 1 buah port yang lumayan berbeda untuk akses internet. Tapi di sini semua port itu memiliki warna yang sama. Nah, ini adalah salah satu fitur keunggulan dari switch ini, di mana switch ini bisa digunakan untuk segalanya ya. Segalanya itu untuk akses internet ataupun terhubung ke komputer. Fitur ini biasanya disebut dengan auto negotiation port. Oke, jadi seumpamanya nih ya, contoh saya kasih tahu, jika ada akses internet, sebuah kabelan akses internet, kita colokkan ke bagian ini, maka internetnya bisa di-sharing ke 4 port bagian lainnya. Tidak hanya bagian ujung ataupun bagian manapun bisa kita colokin kabelan yang memiliki akses internet, mau di port 1, port 2, port 3, port 4, dan port 5. Oke, jadi itu sama saja ya, itulah salah satu fungsinya. Kemudian fitur selanjutnya itu ada yang namanya MDI dan MDIX, di mana fitur ini sangat berfungsi sekali atau sangat berguna sekali jika kita ingin menghubungkan kabel yang memiliki berbagai jenis urutan kabel ya, baikan dari strike ataupun kabel cross. Jadi switch ini secara otomatis akan menghitung atau mengkalkulasi ini sebenarnya pakai kabel jenis apa. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menyesuaikan jenis kabel baik strike ataupun cross. Oke, selanjutnya switch ini juga memiliki fitur plug and play aja ya. Jadi kita itu sebagai user sangat mudah sekali menggunakannya, tinggal colokin aja tanpa setting-setting dan konfigurasi lagi.
Kemudian switch ini memiliki fitur yaitu half and full duplex, yang berarti switch ini dapat terhubung secara dua arah, baik mengirim dan menerima data. Sebagai contoh ya, komputer lah ya, komputer atau router yang kita gunakan itu biasanya kita gunakan sebagai dua arah. Sedangkan hub duplex itu satu arah. Satu arah yaitu kita kirim pesan, kemudian kita tunggu dan kita terima pesan dari sana. Itu contohnya itu kayak HT lah, H1D atau walkie-talkie gitu. Kemudian fitur yaitu fitur green ya yang ada di switch ini, yang memungkinkan daya yang dipakai sangat sedikit, dan TP-Link mengklaim bisa menghemat energi hingga 70%. Dan selanjutnya itu switch ini tidak berisik ya, mempunyai fitur fanless, jadi pada saat beroperasi dia tidak mengeluarkan suara yang berisik gitu. Kemudian switch ini sudah memiliki standar 802.3 IEEE, yang berarti kecepatan transfer datanya sudah lumayan optimal ya. Oh ya, yang terakhir saya ingin bahas yaitu portnya ini ya. Portnya ini berjenis RJ45, standar yang ada di komputer-komputer lah. Kemudian kecepatannya itu yang sebenarnya sudah saya bahas di awal pada saat di luar tadi, di kotaknya tadi. Ini kecepatannya 10 hingga 100 Mbps. Jadi router ini sebenarnya sangat cocok digunakan untuk jaringan internet ya, dan sangat tidak dianjurkan gitulah untuk transfer data karena speednya itu maksimalnya di 100 Mbps. Jadi kalau kita bagikan ya kan, itu 100 Mbps berarti 100 megabit per detik. Nah, jika kita bagi 8, itu speed maksimalnya hanya bisa untuk transfer data sekitar 12,5 megabyte lah per detik. Jadi sangat lambat ya jika digunakan untuk transfer data. Tapi kalau untuk internetan atau sharing-sharing data kecil melalui kabelan menggunakan switch ini, saya rasa switch ini sudah sangatlah cukup. Dan selain itu sebenarnya tidak hanya bisa digunakan untuk PC, tapi ini bisa digunakan juga untuk konsol, IPTV, kemudian STB, kemudian apalagi lah segala hal yang memiliki konektor RJ45. Juga dibanderol dengan harga yang lumayan murah ya. Saya dapatkan di toko online di Tokopedia senilai 75.000 saja kita bisa mendapatkan switch yang memiliki port yang saya rasa sudah cukup seperti ini. Oke, sekian dulu dari saya sharing singkat mengenai switch dari TP-Link ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan saja di kolom komentar video ini. Baiklah, sekian dulu dari saya ucapkan terima kasih.